penderita diabetes Diabetesnya itu. dianjurkan dia sahur itu menjelang imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Podcast. Untuk kali ini kita akan berbincang dengan seorang yang sangat mengerti itu soal diabetes. Karena udah mau Ramadan nih. Jadi untuk Ramadan kali ini agar orang yang penderita diabetes dapat berpuasa dengan baik, kita minta tips-tips dari seorang ini. Ini adalah Bang Syafruddin Ritonga. Apa kabar Abang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Bang Syafruddin Ritonga ini merupakan ketua Persadia cabang Medan. Jadi Persadia itu adalah Perhimpunan Diabetes Indonesia. Jadi untuk dibahas-bahas soal diabetes tentu orang yang ahli ya kita undang kemari ya Bang ya. Jadi selain daripada Ketua Persadia Cabang Medan, Bang Syafruddin Ritonga ini merupakan dosen komunikasi Universitas Medan Area. Juga calon profesor ini Bang. Insya Allah ya Bang ya. Bentar lagi jadi calon profesor. Jadi kepada calon profesor ini nih kita bahas nih soal diabetes itu Bang. Itu diabetes itu apa sih Bang? Kenapa diabetes itu bisa menyebabkan kita tidak berpuasa? Baik, makasih ya para pemirsa Mimbar TV ya yang saya muliakan ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Amel nih, baru pagi-pagi udah bertanya itu ya. Tapi sebelumnya saya luruskan dulu Mel ya. Persadia itu adalah Persatuan Diabetes Indonesia cabang Medan ya. Persadia itu sendiri adalah perkumpulan penderita diabetes, dokter-dokter diabetes ya, kemudian ahli-ahli diabetes, kemudian ada farmasinya ya. Lengkap semua lengkap Bang, ada jadi, gizi itu pemerhati ya, pemerhati yang tertarik terhadap diabetes. Jadi yang semua hubungannya dengan diabetes bisa bergabung dengan Persadia. Dan masyarakat umum juga ya. Salah satu misi kita adalah jemput bola ya. Jemput bola dalam hal ini kita mengadakan penyuluhan diabetes ya ke tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena angka diabetes ini Indonesia ini sekarang udah posisi terbesar nomor 5 di dunia. Nomor 5 penderitanya ya. Udah naik ya Bang. Naik lagi ya. Yang 2 tahun atau 3 tahun belakangan kemarin ini masih nomor 7 ya. Jadi ini tugas siapa lagi selain tugas kita, tugas pemerintah dan Persadia juga dalam hal ini seperti saya ya. Saya sendiri adalah ketuanya, adalah seorang penderita juga ya. Saya merasakan bagaimana sakitnya kita penderita diabetes. Abang juga penderita diabetes ya Bang diabetes. Udah berapa lama itu Bang? Nah udah ada hampir 30 tahun. Udah separuh hidup kita ini penderita diabetes ya. Dan itu kategori tipe 1 ya. Tipe 1 itu gimana Bang? Yang bawaan kita lahir ya. Atau kena diabetes itu ketika kita anak-anak ya. Yang tipe 2 adalah tipe yang kena 40 tahun ke atas ya. Dan tipe 3 itu adalah tipe gestasional ya. Itu apa itu? Yang ibu melahirkan anak ya. Ibu melahirkan yang ada hampir 4 kilo ya. Oh yang besar dia. Gitu ya, dan itu kemungkinan besar. Anak dan ibu akan terkena diabetes. Tapi Bang di masyarakat itu kan ada diabetes itu gula basah, gula kering itu gimana tuh Bang? Itulah pemahaman kadang maaf katanya di masyarakat pemahaman terhadap kesehatan diabetes itu kurang dipahami. Kenapa di masyarakat itu disebut orang gula basah? Nah ketika dia duka sangat sukar sembuh. Makanya di masyarakat itu orang mengatakan gula basah. Nah ini memang sangat berbahaya kalau dibiarkan terus bisa akan gangren. Gangren itu bisa akan mengakibatkan kakinya akan dipotong. Gangren itu kayak luka. Luka, gitu ya, tapi dia kalau nggak cepat diatasi, dia akan menyebar terus dan harus diamputasi. Itu gimana tuh Bang? Gula basah dan gula kering. Itu gimana tuh penjelasannya? Kan Abang bilang dia ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau? Ya, kalau gula kering itu gini, sewaktu-waktu orang sehat, gemuk, tapi tiba-tiba mengurus.
makan banyak tapi badannya mengurus. Itulah yang di masyarakat diartikan sebagai gula kering. Nah ya, pemahaman-pemahaman inilah yang kita luruskan dari Persadia ya. Nah, jadi pemahaman ini di masyarakat, karena begini Emel, hampir 50% masyarakat kita ini tidak tahu dia yang udah terkena diabetes. Nah setelah berobat ke dokter nanti, baru dia tahu nanti komplikasinya. Udah komplikasi dulu baru tahu ya Bang. Nah, kita tahu bahwa diabetes ini paling cepat dia menyerang organ-organ kita. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia akan pasti akan organ kita diserangnya. Umpamanya kalau mata nanti diserangnya duluan, bisa retinanya pecah, bisa mengakibatkan kebutaan. Nah itu sangat banyak komplikasinya, salah satu tadi gangren ya. Jadi Bang, diabetes ini bisa sembuh atau gimana tuh? Oh, diabetes tidak akan bisa disembuhkan. Dia hanya bisa dikontrol dengan baik. Tidak terlampau tinggi kadar gulanya, rendah juga salah. Jadi itu bisa antara diabetes itu bisa dibilang dia penderita atau penyandang? Kalau dia udah kayak saya ini, namanya itu kan penderita. Hanya beda tipis lah penyandang diabetes dengan penderita itu hanya sebutan saja. Mungkin kalau di dunia Persadia atau di dunia medis, seorang penderita diabetes itu bukan disebut lagi penderita, udah diabetesi. Diabetesinya berarti orangnya kayak saya. Saya sih orang diabetesi, berarti kita udah penyandang diabetes atau penderita. Jadi bukan penderita lagi disebutnya. Udahlah, udah. Yang pasti kita tidak ada sehatnya. Tidak akan sembuh. Tidak bisa. Diabetes tidak akan bisa disembuhkan. Hanya dia bisa dikontrol dengan baik. Kenapa terkontrol? Supaya komplikasinya ini nanti bisa tidak menyerang organ-organ kita. Tadi seperti yang saya jelaskan Mel ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini pasti ada komplikasinya. Mana organ yang lemah pasti dia akan hantam duluan. Kalau jantung diring, bisa dia bypass. Nah kalau dia terkena di ginjal, dia harus cuci darah. Gitu. Nah, itu penyebab utamanya tidak terkontrol ya? Dan tidak terkontrol. Nah, terus hubungannya dengan tidak berpuasa itu gimana? Oh iya, ini kan kita mau puasa ini. Para pemirsa juga ini ya, kita mau puasa. Kita akan seperti sunnah daripada Nabi atau Quran itu, berpuasalah engkau supaya sehat gitu ya. Nah, tapi ada beberapa trik kita ketika kita mau melaksanakan puasa. Yang pertama kita harus persiapkan diri dengan matang dulu, karena puasa ini kan ibadah ini, ya boleh dibilang kalau orang udah dewasa itu kewajiban kita ya. Tapi kan ada juga sunnah menyatakan orang yang sakit itu benar. Nah, boleh itu dia. tidak puasa. Bisa itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Kalau kita sakit, nah kemudian berpadiah itu tujuannya sama, nah, itu ya. Ada tujuannya itu. Tapi ketika kita seorang diabetesi, kita harus persiapkan diri kita dulu dengan matang. Salah satu ya screening dulu kita ke dokter. Screening itu gimana? Screening ya pemeriksaan dulu. Nah, kayak saya semalam saya udah ke dokter. Oh semalam? Nah, semalam, kemarin bahasa Medannya ya. Kemarin. Udah ke dokter dan diperiksa gulanya. Kemudian ada fungsi HB1C-nya. Berapa tuh Bang Abang dapat? Itu kalau dia yang bagusnya 7, 8 atau 9 ya. Tapi itu kan gula 3 bulan terakhir. Nah itu biasanya dokter. Kalau udah dokter mengatakan udah bisa puasa, kemudian harus dibarengi dengan niat. Nawa itu ya. Jadi Abang hasil screeningnya boleh berpuasa? Boleh. Itu di mana tuh Bang screeningnya? Saya semalam di rumah sakit Hermina Medan ya, karena Bayar, dokter Bang? saja itu Hermina. Bayar tuh? Itu BPJS ada nanggung? saya BPJS, ketepatan BPJS. saya pakai Askes atau BPJS. Boleh kita konsul, ya, bertanya. Dan udah pasti pola makan obatnya juga berbeda, karena kita kan puasa ini. Kalau biasanya kalau puasa, sahur, itu tidak dibenarkan kita makan obat itu. Tidak dibenarkan makan obat. Karena ada obat diabetes itu kadang lapar ya.
Kalau lapar itu kan sementara kita puasa. Makanya ketika kita orang Muslim, sahur itu kalau orang diabetes, penderita diabetes itu, dianjurkan dia sahur itu menjelang imsak. Menjelang imsak ya. Udah mau injury time. Injury time. Injury time, Bang. Kalau main bola kita injury time lah. Baru ya. makan. Karena apa? Kan sering lapar ya, sering lapar. Dan diutamakan banyak minum di situ. Karena kita kan minum itu untuk tidak dia tidak kekurangan air atau cairan, dehidrasi ya namanya ya. Nah makanya dianjurkan dia sebelum imsak ya, hari-hari minit-minit terakhirnya. Nah kemudian kalaupun berbuka juga nanti jangan banyak kali makan. Ya kalau banyak kali makan juga nanti ya bisa kan naik gulanya. Naik juga susah, rendah juga susah. Nah ya kalau rendah namanya hipoglikemik ya, sangat berbahaya. Makanya dianjurkan seorang penderita diabetes itu dia akan ada alatnya untuk mencek gula darahnya. Tes gula itu ya Bang ya. Bisa saja nanti siang 60 di hipo. Kalau hipo dia ada gemetar, ada keringat-keringat dingin ya, batalkan aja puasanya. Segera batalkan. Bang itu kan ada kayak harus suntik insulin ya Bang ya. Itu orang berpuasa tuh gimana suntik insulin? Boleh nggak saat berpuasa disuntik atau saat sudah tidak puasa lagi? Boleh, biasanya nanti sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya saya suntik itu kan malam nih ya, malam habis makan malam. Tapi karena ini puasa, bergeser lagi polanya. 15 menit atau 10 menit lagi sebelum buka puasa. Sudah harus kita suntik dulu. Sebelum. Tapi gitu pun tergantung hasil cek gula darah kita ya. Kalau yang memang meningkat ya memang harus 2 kali. Kalau kayak saya kan masih injeksinya masih sekali dia. 10 unit. Nah, bisa kalau memang udah agak parah bisa ada 3 kali. 3 kali suntiknya. Abang ada bawa nggak Bang? Nggak bawa ya Bang? Enggak dibawa. Kalau dibawa kan bisa tunjukin. Bisa ditunjuki, bisa di ini. Diambil di sekitaran perut. Ya, satu apa namanya ini? Ampul ya? Bukan, jaraknya ini antara kira 2 cm lah atau 1 cm. Jarak dari suntikan ini hari dengan suntikan besok. Misalnya hari ini di sebelah sini, besoknya sebelah sini gitu bukan, ya? Dia ke ujung jari ini ya. Dia ada apa namanya jaraknya itu. Itu udah berapa lama Bang abang suntik-suntik? Kalau saya mungkin karena saya tipe 1 udah seumur hidup lah. Karena harus memang yang bermasalah hari. kan pankreas kita ini tidak menghasilkan insulin. Jadi dibantu pakai suntik insulin, segar kita. Jadi abang puasanya udah pernah nggak sampai membatalkan puasa gara-gara? Nah, insya Allah saya semenjak penderita diabetes itu berpuasa terus. Sejak umur tiap berapa? Tiap tahun berpuasa. Umur berapa itu Abang? Wah, enggak ingat lagi pokoknya dari zaman Baholak sampai sekarang. 20-an, 30-an gitu Bang. 20 tahun yang lalu lah, 25 tahun yang lalu sampai sekarang tetap berpuasa. Karena prinsip saya itu mengganti itu sangat berat, mengganti puasa itu. Jadi langkah abang sendiri berpuasa pertama screening. Ya, siapkan mental lagi, siapkan mental. Oh, itu yang utama ya Bang? Kemudian apa itu? Nawa itu niat dengan niat. Ya. Kalau niat kita ya insya Allah kita dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat pun kalau udah lapar kali, kalau udah niat ya bisa, tapi makanya harus kita pantau. Jangan kita sepele. Memang harus kita pantau dia. Nggak boleh nggak kita pantau. Makanannya Bang? Bukan makanan, darah kita itu kan harus kita pantau dia. Berapa kali pagi? Kapan kita ini suntiknya? Kalau seperti saya, udah paham saya. Kalau udah agak tinggi gula saya juga udah paham saya. Karena saya mungkin udah bersahabat dengan penyakitku sendiri. Jadi jadilah saya dokter bagi diri saya sendiri. Selain dokter yang utama. Nah ini terbalik kan, saya bukan dokter tapi dokter. Itu dia. Dokter hampir dokter pura-pura jadi dokter. Tapi kan memang iya diri sendiri kita dokternya. Dan kemudian saya belajar tentang diabetes. Nah, kita pahami diabetes. Kalau terjadi umpamanya hipo, rendah gulanya, gimana caranya? Kan kita dokternya bagi kita sendiri. Ambil gula, minum,
atau ambil rasa medannya permen atau bonbon. Makanya kita harus tetap bawa dia. Bonbon ya Bang Nah, ya. bonbon. Jadi begitu dia kita cek umpamanya 70 biasanya oyong kita. Nah, berarti udah ada rendah, cek, tekan dia atau minum teh manis. Insya Allah dia akan naik. Itu bonbon itu permen ya. Nah, permen bahasa Medannya. Bahasa Medannya, bahasa yang benernya tuh Bang. Iya. Bang, itu kalau boleh tahu kan kita dari tadi bicara diabetes gitu. Kalau untuk gula darah sendiri normalnya itu berapa ke berapa Kalau sih, Bang? kita udah penderita, biasanya di bawah 200. Di bawah 200. Jangan lagi lewat 200. Kalau lewat 200, komplikasinya nanti akan menunggu kita. Nah, tapi memang ya kalau bahasa kampung kami di Sipirok sana, dia diabetes itu kadang seperti monmon. Amel tahu nggak monmon itu? Apa itu, Monmon Bang? itu. Monmon. Ingus. Oh, ingus yang keluar masuk itu. Iya sebentar. Nah, sebentar dia naik, sebentar dia turun. Makanya perlu kita untuk deteksi dini itu, deteksi. Sewaktu-waktu dia seperti itu, dia akan bisa naik. Nah, ketika kita mungkin ini banyak pikiran, ya banyak listrik harus dibayar, air harus dibayar. Akhir-akhir bulan itu Bang, itu derita akhir biasanya bulan. kemungkinan besar ada naik itu. Nah, tapi akhir ketika bulan tanggal baru. 1 dia mungkin dia agak turun, ya itu. Agak senang hati itu ya Bang. Iya, yang penting kita jiwai saja lah. Dan kata Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala atau di dalam Quran itu, nah setiap penyakit ada obatnya katanya. Kita obati. Tapi yang perlu jangan kita makan pantangannya. Kalau kayak normal, kayak misalnya normal bukan penderita diabetes, itu berapa ininya Bang? Kalorinya. Ya kalorinya itu hanya bisa 1.800 kalori orang normal. 1.800 Iya, kalori. 3 kali makan. Nah, kalau orang diabetes bisa lah 1.700, 1.600 kalori. Bayangkan aja kalau 3 kali makan itu kita hanya 600 kalori. 600 kalori. Kita makan tempe, nasi goreng itu udah hampir 2.000 sekian lebih. Kan itu kita harus Jadi, jaga diri. Kalau mau jaga diri, kalau udah makan nasi goreng pagi, Gampang obatnya, sebetulnya obatnya. gimana tuh Bang? Jamunya obatnya. Obat diabetes itu jamu itu. Itu singkatan tuh kayaknya tuh Bang. Jamu. Apa itu Bang? Nah, jaga mulut aja. Nah, jaga mulut. Kita ini kan di mulut kita ininya yang susah kita ini. Yang pertama makannya tidak teratur. Nah kemudian dia ngomong kemana-mana, membuat sakit hati. Ini naik jadi pikiran. Bukan cuman makanan sebenarnya yang bikin kita. Iya mulut body itu, kita ya mulut nggak itu. bagus ya, Ya. Bang, ya? Jaga mulut lah ya. Berbuat ting-ting, berpositif ting-ting kepada teman. Saya beli mobil, jangan pula ambil yang opname. Nah, itu kan itu susah kita memikiri itu. Katakan ke Pak Ritonga. Iya, katakan Pak Ritonga kapan kita jalan-jalan ke Bukit Lawang, gitu. Tapi kan mengakui seperti ini berat kita itu, sangat berat mengakui yang seperti ini. Berarti Ramadan inilah saatnya ya. Ya, saling memaafkan, membersihkan diri. Ya. Tapi ingat aja itu, nah pepatah yang dibuat oleh Rasul itu, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu aja dibatasi pola makan itu. Nah itu kita kan enggak asal udah datang undangan hantam kromo, aji mumpung. Itu dia. Padahal iya udah makan nih, tapi enak kali kayaknya. Ya apalagi. Makanya badan awak segini nih Bang. Iya itulah. Nah coba kan diperhatikan. Saya juga begitu barangkali kan. Orang tua saya juga tidak tahu diabetes itu mungkin di kampung-kampung dulu ya. Karena saya pendidikan dasar dan menengah ada di Sipirok. Nah di Sipirok itu makan enak di Sipirok, dingin hawanya ya. Di sana itu ada lagi yang namanya sambal tuk-tuk Mel. Dibuat cabe, dibuat gadapang kalau ikan yang bahasa kami sana. Dibuat lagi asam ya merangsang kita untuk makan. Tambu. Nah di sini ketidaktahuan orang tua kita itu. Jadilah saya penderita diabetes. Nah itu dia. Inilah pemahaman kita terhadap masyarakat. Saya sangat berterima kasih kepada Mimbar TV ini dikasih pencerahan untuk masyarakat kita ini. Kenapa? Supaya masyarakat kita itu yang tidak tahu jadi tahu. Nah, karena kita diperkirakan nanti 2035 atau 2040 Indonesia ini akan paling terbesar lagi penderita diabetesnya. Siapa lagi kalau nggak anak dan cucu kita nanti? Makanya anak dan cucu kita sepertinya pola makannya dijaga sejak dini ya dari Bang, sekarang kan paling gampang seperti di Medan. Maaf saya di Medan. Di Medan ini cuma 2 makanan.
enak dan enak sekali. Ya, dan mudah, gampang dapat. Nah, kalau kita ke kuru-kuru kita ini, kalau lapar tengah malam ya tinggal gojek aja. Udah datang dia. Coba begitu makan dia tidur, nah kan udah pasti dia menyumbang nanti angka diabetesnya. Memang belum terkenal ini kena ini adik-adik ini. Berapa lama itu Bang biasanya kalau untuk tergantung kalau pola makannya itu tidak dijaga betul, kita ya akan kena. Nah, tapi apalagi udah ada bibit dari orang tua kita. Kalau ada bibit dari orang tua kita mungkin ya bertambah parah dia. Nah, tapi ini masih bisa kita cegah ketika pola makan kita diatur, olahraga diatur. Nah, gaya hidup ya, Bang. Gaya hidup sehat. Gaya hidup kita ini udah bersyukur kita. Ini kan sehat kita, naik ke lantai 2, turun lagi ya. Ada dia, iya. Insya Allah kalau bisa lantai 4 nih, kita buat di atas ini. Biar naik turun. Inilah salah satu. Apa dapat lagi sekarang seperti ini? Nggak dapat. Nah, orang TV aja pun pakai remote sekarang kok. Remote. Nah, kalau dulu kan jalan kita naik sepeda. Dulu kalau ingat aku tuh masih kecil, mau ke gang depan jalan enak ini. Sekarang kita bilang anak kita dulu, nah, kau naik sepeda beli ini. Zaman dulu itu katanya. Itu dia. Nah, pergeseran pola-pola inilah yang menyebabkan salah satu diabetes itu meningkat. Nah ya, gampang sekali sebetulnya. Bagi pemirsa Mimbar TV ini, kalau ada gejala-gejala diabetes, ya umpamanya dia sering lapar, ya, sering ngantuk, buang air kecil malam, nah itu udah tanda-tanda awal, ya, tanda-tanda awal klasik, ya. Makanya kalau ada di kedokteran ada poliuri, ya, polipori, polidepsi. Yang 3 ini adalah cara-caranya, sering itu lapar. Usia berapa aja tuh Bang? Ya kena, itu ciri-ciri khasnya, ciri-ciri klasiknya. Iya. Kalau udah sering pipis, malam lapar, ya pipis. Ya, kalau pipis malam, lapar, dan haus. Itu ciri-cirinya Bang ya? Ya, ciri-ciri klasiknya, tapi nggak ikutlah poligami. Kalau poligami nggak ikut dia. Itu udah lain-lain gitu Bang, udah nggak diabetes. Tapi kan ada poli-poli, ya polidepsi, polipori, poliuri. Uri kencing, ya itu dia, sering kencing. Kalau poligami lain. Jadi tadi Bang kita jelasin lagi ya Bang ya, untuk berpuasa bagi yang penderita diabetes, yang ingin berpuasa tuh langkah pertama, screening dulu. Screening, setelah screening, hasil screening ini hasilnya bagus tuh boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Atur polanya ya Bang ya. Ya, pola makan obat. Pola makan obat diatur. Sahur. Terus makanlah di injury time. Ya, itu sahur ya. Sahur. Makan di injury time. Terus bagi yang insulin tuh nanti yang kita suntik-suntik. Ya, pergeseran nanti ditentukan oleh dokter. Oh, itu nanti ditentukan dokter. Oke. Terus berbukanya gimana Bang? Berbukalah dengan yang manis-manis. Tapi manis-manis notabene-nya makan kurma. Aku manis ya. Makan kurmanya jangan banyak kali. 1 kilo pula dimakan kurma nanti. 1, 2, 3 biji. Itu. Kemudian hindari makan teh manis itu. Hindari minuman yang manis-manis. Hindari minuman. Kayak buah-buahan. Boleh, atau tapi gitu ya, boleh. Kalau buah itu juga boleh. Semua prinsipnya begini, para pemirsa ya. Semua makanan itu boleh dimakan. Tapinya ada. Tapi jumlahnya itu yang dibatasi. Karena ada dengan 3J. Terapi untuk diabetes itu ada 3J. Jenis makanan, jumlah, dan jadwal. Kenapa? Kalau orang diabetes kan congok semua ini. Maaf untuk diabetes semua ya. Termasuk saya. Saya dulu congok juga. Karena apa? Sering lapar bawaannya. Mengatur pola makan inilah yang susah itu. Dia harus teratur dia. Karena di seorang penderita diabetes itu ini hanya boleh makan 3 makan besar, 3 makan kecil. Nah, 3 makan kecil itu sarapan, ya. Itu biasanya pagi. Nanti makan kecilnya antara jam 10 ke jam 12. Nah, ini bayangkan aja 1.800 kalori dibagi 3, 600 kalori. Kalau kita makan pargedel sama telur aja satu udah berapa kalori? Iya. Nasi goreng katakan udah 2.300 kalori. Udah nggak sebenarnya udah usah makan lagi tuh. Nah, ini kemudian maaf makanan-makanan cepat saji itu buat ke anak-anak itu dikurangi lah ya. Karena memang pengaruh-pengaruh itu juga akan bisa. Kemudian overweight
Oper kalau dia gemuk kali anak kita itu udah coba diperiksakan lah. Nah, bisa saja dipantau dulu kiloan ideal tinggi dengan berat. Iya. Nah, kalau untuk olahraga bisa juga olahraga di puasa ini, Mel. Puasa ini olahraga kita jangan yang berat-berat lagi. Tidak Jadi boleh. jalan Yang boleh santai itu ya. hanya umpamanya sholat tarawih. Sholat tarawih memang dianjurkan untuk penderita diabetes. Tapi ikuti polanya. Ada yang kadang ada yang 21 rakaat, ada yang nanti disesuaikan dengan kesehatan penderita. Nah, seperti saya biasanya saya mengikuti yang 11. 11 ya. Iya. Sama witir 4 3 ya Bang ya. 14 Iya, ya, yang Bang. 11 karena kadang kita kan kadang di kaki di apa itu udah enggak ini lagi. Semampunya berarti Ya, ya, semampunya. Bang. Kita yang tahu kesehatan kita dan kita yang tahu kita dokternya. Oke, Bang. Itu tripnya sehat. Bang, makasih ya Bang Ya, oke, atas ya. bincang-bincang kita hari ini, atas kehadirannya. Ya. Oke, pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Saprudin Ritonga, Ketua Persadia Cabang Medan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.